Bab 638. Kalian sangat bau, menjauhlah dariku. Sejujurnya, mereka merasa bersalah karena kemampuan mereka berdua terbatas dan tidak memberikan kontribusi apapun kepada Tomota Group. Sekarang jika karena masalah ini menyusahkan putri mereka, mereka akan merasa lebih bersalah. Lebih baik mematuhi perintah daripada menghormati. Terima kasih atas undangan Bibi Gemuk, ujar Bensu menggertakkan gigi. Ini baru benar, cibir Bibi Gemuk. Kerumunan berkumpul di sekitar Bibi Gemuk dan terus menyanjungnya. Bahkan ada yang sengaja menjelek-jelekkan Bensu dan Afril untuk menyenangkan Bibi Gemuk. Afril dan Bensu diasingkan oleh orang banyak, mereka malu dan hanya berdiri di sekitar kerumunan dengan bodoh. Tidak lama, sebuah mobil Rolls-Royce berhenti di depan pintu komplek. Pintu terbuka dan seorang pemuda kulit putih dengan setelan jas turun. Ini dia pemeran utama hari ini, artis terkenal Octavian. Begitu turun dari mobil, para tetangga langsung mengerumuni dan mengepungnya. Haha, Tuan Octavian, kamu jauh lebih ganteng dan menawan daripada di TV. Tuan Octavian, masih ingatkan kamu denganku? Aku pernah menggendongmu ketika kamu masih kecil, Tuan Octavian, kamu adalah kebanggaan komplek kami. Paman dan Bibi bangga padamu, Tuan Octavian, pakaianmu sangat mahal dan mobilmu juga, mungkin dapat membeli setengah dari komplek kami. Bau sekali, jangan mengelilingiku, minggir, minggir. Ujar Octavian dengan kesal dan mengernyitkan alis. Antusiasme semua orang padam dan merasa sangat canggung. Mereka dengan ramah menyanjung, tetapi malah dibilang bau. Apakah ada yang lebih memalukan dari ini di dunia? Kenapa Octavian begitu berbeda dari citra lembut dan elegan di televisi? Lupakan saja, siapa suruh dia kaya dan hidup mewah. Ada seorang bibi mengeluarkan ponselnya dan ingin memotret Octavian. Sekarang sudah zaman apa? Kenapa masih ada orang yang gunakan handphone lokal? Ujar Octavian segera menghadangnya. Hanya ponsel Apple yang boleh memotretku. Produk lokal tidak boleh. Bagaimana kalau memotret diriku jelek? Semua orang marah. Anak ini terlalu sombong. Kamu orang Clarity dan Clarity lah yang membuatmu populer. Kenapa sekarang kamu malah tidak menyukai produk Clarity dan menyukai produk orang asing? Dasar kacang lupa kulit, Bu, ayo pergi. Aku belikan kamu rumah besar. Kelak kamu akan tinggal di rumah besar itu. Ujar Octavian menghampiri Bibi Gemuk dan tidak mempedulikan perasaan mereka. Komplek ini bau. Kamu yang tinggal di sini akan menurunkan identitasku. Nak, makan dulu baru pergi. Aku mengundang tetangga untuk makan bersama. Ujar Bibi Gemuk, untuk apa kamu mengundang mereka makan? Mereka tidak punya uang, kekuasaan dan tidak bisa membantu kita. Tidak ada gunanya berteman dengan mereka, itu hanya buang-buang waktu, ujar Octavian kesal. Paman Bensu dan Bibi Afril juga datang, ujar Bibi Gemuk mengedipkan mata pada Octavian. Bukankah kamu bekerja sama dengan putri mereka? Setidaknya harus hargai mereka. Oh, Octavian menoleh dan menatap Bensu dan Afril. Seringai ganas muncul di sudut mulutnya. Baiklah, karena menghargai Tokia, aku akan makan. Ayo, semuanya silakan duduk. Alasan mengapa Octavian berubah pikiran adalah karena ingin balas dendam kepada Bensu dan Afril. Sejak kecil, Tokia terkenal cantik di komplek dan Octavian mengejarnya. Namun, Tokia berulang kali menolak Octavian dengan alasan mereka tidak cocok. Ini membuat Octavian merasa dendam. Kali ini dia pulang dan bekerja sama dengan Tokia, hanya untuk mengejar Tokia. Tetapi tanpa diduga, setelah menandatangani kontrak, Octavian baru tahu Tokia sudah mempunyai pacar. Bab 639. Permainkan Bensu. Ini membuat Octavian sangat kesal, sehingga membuat onar dan menolak untuk syuting iklan. Octavian tetap tinggal makan di sini hanya untuk pamer di depan Bensu dan Afril, agar mereka tahu tidak membiarkan dirinya menikah dengan Tokia adalah keputusan terbodoh yang pernah mereka buat dalam hidup mereka. Bukan dirinya yang tidak pantas untuk Tokia,
tetapi Tokia yang tidak pantas untuk dirinya. Para tetangga duduk dengan enggan. Tuan Octavian meninggalkan kesan yang sangat buruk untuk mereka. Ini adalah tipikal orang kaya baru, begitu ada uang tidak tahu harus berbuat apa dan memandang rendah mereka para pekerja keras. Siapa suruh dia kaya? Semua orang tidak berani mengatakan apa-apa, hanya bisa duduk dan makan. Bensu dan Avril juga duduk di sudut dengan khawatir. Dari ekspresi Octavian, mereka tahu Octavian akan mempermalukan mereka. Tetapi, demi bisnis putri mereka hanya bisa menahannya. Ketika kerumunan sudah tenang, Octavian masuk ke dalam truk makan. Kami punya 13 meja di sini. Apakah makanan yang kalian siapkan cukup? Tanya dia kepada Koki. Cukup, 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 tentu saja cukup. Jawab Koki. Tidak, yang kalian siapkan tidak cukup. Ujar Octavian menggelengkan kepala. Dengar yang jelas, kalian hanya perlu siapkan 12 porsi, kurangi 1 porsi. Lihat sepasang suami istri yang duduk di sudut barat itu. Nanti jangan berikan mereka makan. Koki segera mengerti maksud Octavian. Dia ingin mempersulit pasangan suami istri itu. Meski tidak tega. Tetapi mereka hanya bisa mengiyakan karena beliau adalah majikan. Segera, pria itu menyajikan makanan ke meja. Setiap meja memiliki 4 dingin, 8 panas dan 2 sup. Tetapi meja Bensu dan Avril kosong, tidak ada apa-apa, bahkan sumpit juga tidak ada. Keduanya merasa jika mengingatkan juga salah, tidak mengingatkan juga salah. Untuk sesaat merasa sangat malu. Pak Koki, ada apa ini? Teriak Octavian segera, memperhatikan sisi ini. Kenapa tidak menghidangkan makanan Paman Bensu dan Bibi Avril? Maaf Tuan Octavian, sebelumnya Anda hanya mengatakan 12 meja. Jadi kami hanya menyiapkan 12 meja. Jawab Koki. Oh, salahkan aku dong. Aku juga tidak menyangka ada 2 orang lagi yang numpang makan. Ujar Octavian. Kemarahan Avril kembali membara. Apanya kami numpang makan? Situasi keseluruhan lebih penting, semua demi Tokia. Bisik Bensu menepuk tangan Avril. Kemarahan Avril pada akhirnya ditahan kembali dan tidak dilampiaskan. Bensu, bagaimana kalau kalian merapat ke meja kami? Ujar tetangga tidak tahan melihatnya. Mana bisa? Tolak Octavian. Kalau sampai orang luar tahu, aku, Octavian mengundang tetangga makan duduk sempit-sempitan 10 orang dalam satu meja, mau taruh di mana wajahku ini? Begini saja, kami tidak akan merepotkan kalian. Kami berdua pulang masak sendiri. Ujar Bensu. Tidak bisa. Octavian kembali menolak, aku dan Tokia partner kerja. Bagaimana kalau Tokia tahu aku mengundang tetangga lain makan, tapi tidak mengundang kalian makan? Bensu, bukankah kalian berdua buru-buru ingin pergi bekerja? Bagaimana kalau aku minta Koki masakkan mie untuk kalian berdua? Mudah, cepat dan menghemat waktu. Ujar Bibi gemuk berdiri. Boleh. Masak 1 mangkok saja. Angguk Bensu. Pak Koki, 2 mangkok mie. Ujar Octavian buru-buru melambai ke Koki. Apa-apaan? Ujar Avril melototi Octavian. Sudahlah sayang, jangan ribut dengan mereka. Ujar Bensu menenangkan. Ayo pergi setelah selesai makan. Ketika mie hampir matang, Octavian masuk ke truk makan. Dia mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke dalam mie. Makananku tidak begitu mudah untuk dimakan. Bab 640 sungguh keterlaluan. Beberapa koki yang sibuk tidak bisa berkata-kata. Apakah ini etika seorang artis besar? Tidak sebaik anak kecil. Setelah koki meniriskan mie, silakan makan. Ujar Octavian mengantarkan 2 mangkok mie ke hadapan Bensu dan Avril. Bensu dan istrinya mengambil sumpit ingin segera makan. Cepat makan dan cepat pergi. Tinggal lebih lama di sini sangat menderita. Alhasil, begitu makan sesuap, keduanya langsung muntah. Asin, ini asin sekali. Ini bukan mie, jelas-jelas semangkuk garam. Octavian, kamu sungguh keterlaluan. Teriak Avril tidak bisa menahannya lagi dan menaruh sumpit di meja. Berikan makanan ini pada babi.
Bahkan babi juga tidak mau makan. Kalian berdua juga tidak pantas makan makanan babi. Cibir Octavian, brengsek kamu, jangan keterlaluan. Avril marah, Bensu, ayo kita pergi. Dia meraih tangan Bensu dan hendak pergi. Tunggu, Octavian marah, habiskan mie ini baru pergi. Kalau tidak jangan salahkan aku batalkan kontrak kerja sama dengan Tokia. Kalau itu terjadi, dia harus membayarku 100 miliar sebagai ganti rugi. Apa? Bayar ganti rugi sebanyak 100 miliar. Wajah Bensu dan istrinya memucat. Meski Tomota Group memiliki uang, tetapi semua modal sudah diinvestasikan ke dalam pasar saham. Kalau memaksa Tomota Group membayar 100 miliar, mungkin Tomota Group akan bangkrut. Keduanya takut. Istriku, kebetulan aku lapar. Biarkan aku makan punyamu juga. Ujar Bensu menggertakkan gigi. Bensu memutuskan untuk bertarung sendirian. Tapi Ben, kamu ada penyakit jantung, tidak boleh makan terlalu asin. Ujar Avril khawatir. Tidak apa-apa, Bensu tersenyum canggung. Demi Tokia, ini bukanlah apa-apa. Bensu kembali duduk, mengambil sumpit dan memakannya. Bensu menutup matanya rapat-rapat dan pipinya bergetar. Bahkan detak jantungnya berdegup kencang. Pada akhirnya Bensu tetap menelannya. Mie-nya masuk ke perut dan perut Bensu terasa kram. Bensu tidak berani membayangkan dirinya akan berubah menjadi apa jika menghabiskan 2 mangkok mie ini. Bibi gemuk, bertahun-tahun kita menjadi tetangga dan selalu jumpa. Tidak perlu berbuat seperti ini. Ujar seorang pria paruh baya yang memiliki hubungan cukup baik dengan Bensu. Paman Hando, aku ingat putrimu sekolah akademi film dan televisi. Kalau berani bicara lagi, percaya tidak aku bisa mengeluarkannya dari sekolah hanya dengan 1 kali telepon, cibir Octavian. Pria itu diam dan tidak berbicara lebih banyak. Para tetangga pun terdiam, tidak berani berkata apa-apa. Octavian yang sekarang bukanlah orang yang bisa mereka ganggu. Saat ini, akhirnya Reka pulang. Reka langsung mengerti ketika melihat mobil mewah culinan di depan pintu dan melihat spanduk besar. Tidak diragukan lagi Octavian datang ke komplek ini. Reka yang ingin mencari Octavian untuk minta penjelasan. Kali ini tidak perlu dicari juga datang sendiri. Reka langsung mengendarai mobil masuk ke komplek. Dan adegan di komplek membuat Reca marah. Octavian mengundang tetangga untuk makan dan meja tetangga lain dipenuhi dengan makanan lezat. Tetapi kenapa di atas meja Bensu dan Avril, hanya ada 2 mangkuk mie? Bensu menelan mie dengan ekspresi kesakitan dan Avril yang berada di sampingnya meneteskan air mata. Octavian yang berdiri di samping sangat agresif. Sangat jelas, mangkuk mie itu bukan mie biasa. Ayah, ibu jangan makan lagi. Teriak Reka. Reka, kenapa kamu ada di sini? Ujar Bensu dan Avril berdiri melihat kedatangan Reka. Ayah ibu, ceritakan padaku apa yang terjadi. Tanya Reka.